Edisi kali ini akan menjadi salah satu favorit saya. Mudah-mudahan kalian juga sudah nonton filmnya. Kalau belum, tutup video ini dan tonton dulu filmnya. Karena cinema experience yang akan kalian dapatkan akan sangat memuaskan sekaligus membingungkan daripada mendengarkan bacotan gak guna ini. Serius, buat kalian yang sudah merequest film ini, terima kasih banyak. Donnie Darko, siapkan minuman dingin, hangat, cemilan, pastel, soto Banjar, sop pangkep, dan coto Makassar. Tuh kan, jadi jualan. Ini dia waktunya. Universe, welcome to Rewatch. Kalau ada sebuah film yang sudah mengangkat tema mengenai time travel, tentu akan sangat menarik untuk disimak. Tapi kalau sudah melibatkan dua dimensi atau dua universe, sudah pasti akan sangat membingungkan. Dan begitulah kira-kira gambaran secara keseluruhan yang akan kalian dapatkan dengan menyaksikan film yang dirilis pada tahun 2001 ini. Ditulis dan disutradarai oleh Richard Kelly, dibintangi oleh Jake Gyllenhaal sebagai Donnie Darko, Holmes Osborn sebagai Eddie Darko, Maggie Gyllenhaal sebagai Elizabeth Darko, James Duval sebagai Frank Anderson, Gina Malone sebagai Gretchen Rose, dan masih banyak cast yang lain lagi yang dalam film ini memiliki peran yang sangat penting. Sekali lagi buat kalian yang belum nonton filmnya, skip video ini terlebih dahulu karena ini adalah spoiler content. Dan karena durasi video ini terlalu panjang, kalian bisa skip chapter alur ceritanya dan langsung menuju ke ending explanation. Film ini diawali dari pegunungan yang memperlihatkan seorang anak yang tergeletak di jalan raya. Dia terbangun dan title memperkenalkan kita siapa dia. Donnie Darko. Film ini berlatar pada tahun 1980-an, tepatnya tanggal 2 Oktober 1988, di sebuah kota kecil bernama Middlesex di Virginia. Donnie Darko mengendarai sepedanya pulang ke rumah. Ini adalah anggota keluarga Donnie Darko. Ini adalah ayahnya yang bernama Eddie Darko, ibunya bernama Rose Darko, kakaknya bernama Elizabeth Darko, dan adiknya bernama Samantha Darko. Di sini Jake Gyllenhaal dan Maggie Gyllenhaal masih terlihat sangat muda ya. Donnie Darko ini adalah seorang anak yang menderita gangguan mental yaitu skizofrenia dan juga termasuk anak muda yang sering bikin masalah. Kelakuan aneh Donnie Darko ini pertama terlihat ketika dia mengusir ibunya dari kamarnya dan bahkan menyebutnya, udahlah nggak pantas untuk disebut. Keanehan lainnya dari Donnie terlihat di malam itu. Ternyata setiap malam dia sering mengalami sleepwalking, tertidur sambil berjalan. Untung bukan tertidur sambil makan ya. Malam itu dia dituntun oleh sebuah suara misterius dan dia berjalan keluar rumah. Sesampainya di taman, dia bertemu dengan sosok misterius yang menuntunnya, yang mengenakan kostum kelinci mengerikan dan memperkenalkan dirinya dengan nama Frank. Frank ini memberitahu Donnie bahwa dunia akan kiamat dalam 28 hari, 6 jam, 42 menit dan 12 detik. Sampai detail gitu ya. Di malam yang sama ayahnya juga terbangun dan memutar TV hingga ketiduran lagi. Elizabeth juga baru saja pulang entah dari mana dan tiba-tiba terdengarlah suara gemuruh dari lantai atas tepat di kamar Donnie Darko, yang sontak membuat orang semua di rumah tersebut dan kalian yang nonton kaget bukan main. Keesokan harinya, Donnie Darko kedapatan tertidur di lapangan golf. Donnie segera pulang dan mendapati rumahnya telah dikelilingi polis lain dan mendapati petugas dan banyak orang di sekitarnya. Rupanya kamarnya semalaman tertimpa mesin pesawat dan beruntung seluruh anggota keluarganya selamat dari insiden tersebut. Kakaknya Elizabeth mengatakan kepada Donnie bahwa para petugas FAA tidak tahu asal-usul mesin pesawat tersebut datang dari mana. Mereka pun untuk sementara diungsikan ke hotel. Setelah itu di sekolahnya, ketika guru yang cantiknya minta ampun yang diperankan oleh Drew Barrymore mengajarkan tentang teori yang terdapat dalam buku karangan Graham Greene. Kelasnya kedatangan siswa baru yang bernama Gretchen Rose. Sepulang sekolah, ayahnya mengantar Donnie ke seorang psikiater yang bernama Dr. Thurman. Di perjalanan, ketika sedang asik ngobrol tentang insiden yang menimpa rumahnya, mereka nyaris saja menabrak seorang wanita tua yang berdiri di tengah jalan. Wanita tua ini bernama Roberta Sparrow. Nggak tahu apa ada hubungan keluarga dengan Jack Sparrow atau enggak. Nyonya Sparrow ini kemudian dijuluki sebagai The Grandmother. Dia hendak memeriksa surat masuk di kotak suratnya, tapi kotak surat itu kosong. Donnie menghampirinya dan dia dibisikkan sesuatu oleh Nyonya Sparrow ini. Mau tahu apa yang dibisikkan oleh Nyonya Sparrow?
itu bukan urusan kalian. Di sesi terapi dengan Dr. Thurman, Donnie mengungkap tentang imaginary friend atau teman imajinasinya yang bernama Frank. Donnie akhirnya menceritakan lebih jauh mengenai teman imajinasinya ini yang selalu menyuruhnya melakukan sesuatu dan mengatakan tentang kiamat kepada Donnie yang akan segera datang. Malam harinya, Donnie yang sedang tertidur lagi-lagi bertemu dengan Frank, dan kali ini dia membawa sebuah kapak dan menghantam sebuah pipa saluran air. Tanggal 6 Oktober 1988 atau tepatnya 24 hari sebelum kiamat, sekolah Donnie Darko diliburkan karena kebanjiran. Banjir tersebut berasal dari saluran pipa air yang rusak dan bocor sehingga membanjiri 12 kelas di sekolah tersebut, dan pelakunya sudah tentu kalian tahu kan. Dan anehnya lagi, bukan hanya saluran pipa air yang rusak dan bocor, para staf sekolah juga menemukan sebuah kapak yang tertancap di patung kepala anjing yang terbuat dari bahan perunggu yang merupakan maskot sekolah Donnie Darko. Jelas ini aneh dan membuat mereka terheran-heran. Bagaimana mungkin ada orang biasa yang bisa menancapkan kapak di sebuah benda keras berbahan perunggu? Dan keanehan lainnya, ada pesan vandalisme yang tertulis di lantai. They made me do it. Simpan dulu rasa penasaran kalian. Sementara itu, Gretchen Rose yang sedang diganggu oleh dua orang cowok bucin yang memang kerap kali bikin onar di sekolah, mengajak Donnie untuk menemaninya pulang. Dalam perjalanan, Gretchen bercerita mengenai keluarganya. Gretchen dan ibunya memilih pindah kota, kabur dari ayah tirinya yang kejam, dan mereka memilih untuk memakai identitas baru. Jadi Gretchen ini adalah identitas atau namanya yang baru. Gretchen juga merasa aneh dengan nama Donnie Darko, di mana Gretchen merasa tidak asing dan menganggap nama tersebut seperti nama superhero. Donnie Darko. What the hell kind of name is that? It's like some sort of superhero or something. Di sesi terapi berikutnya, Dr. Thurman mencoba teknik lain, yaitu dengan menghipnotis Donnie. Dr. Thurman meminta Donnie untuk menceritakan pengalamannya selama seminggu ini dan bercerita tentang apa yang dia lakukan di sekolahnya. Bukannya mendapatkan petunjuk penting, Donnie Darko malah berfantasi bercinta dengan seorang aktris Amerika yang bernama Christina Applegate sambil menyebut sebuah judul sitkom di era tahun 1987, Married with Children, yang memang dibintangi oleh Christina Applegate sewaktu masih bocah. Donnie kemudian berfantasi sambil membuka resleting celananya dan bersiap untuk nggak usah disebutin lah. Dr. Thurman yang merasa malu-malu serem ketika itu juga membangunkan Donnie. Lanjut di kelasnya, polisi meminta semua siswa untuk menuliskan kata "They made me do it" di papan tulis satu persatu. Ini sebagai bentuk investigasi polisi terhadap keanehan yang terjadi sebelumnya di sekolah, terutama kapak yang tertancap di maskot sekolah tersebut. Dan ketika tiba giliran Donnie menuliskan kalimat itu, polisi langsung memberikan tanda tanya di kolom listnya. Di sebuah lahan kosong, Donnie dan kedua temannya ngobrolin tentang orientasi seks Smurf. Kalian tahu kan Smurf? Perhatian mereka tiba-tiba teralihkan dengan kejadian seorang pengemudi wanita yang lagi-lagi nyaris menabrak wanita tua, yaitu Roberta Sparrow, yang melakukan rutinitasnya yang aneh, bolak-balik mengecek kotak surat yang kosong. Dalam sebuah pertemuan orang tua siswa yang membahas mengenai tindakan vandalisme dan penghancuran saluran pipa air sekolah sebelumnya, seorang guru bernama Kitty Farmer mengemukakan pendapatnya bahwa salah satu buku Graham Greene yang berjudul The Destructor telah menginspirasi salah satu siswa di sekolah ini untuk melakukan tindakan pengerusakan yang memang ternyata juga diceritakan dalam buku tersebut. Buku ini sebelumnya terlihat dibahas oleh guru cantik Donnie yang bernama Karen. Aduh, cantik banget sih. Sementara itu di rumahnya, Donnie kembali bertemu dengan teman imajinasi Frank, dan kali ini berkomunikasi di mana Frank bertanya kepada Donnie, "Apakah kau percaya dengan time travel?" Do you believe in time travel? Berlanjut di kelas, kali ini Nyonya Kitty Farmer yang juga merupakan pelatih senam di sekolah tersebut memberikan pelajaran yang diambil dari seorang motivator di TV yang bernama Jim Cunningham. Nyonya Kitty Farmer ini membagi dua garis kehidupan yang disebut dengan Simple Lifeline, yang mana di setiap ujungnya ada fear dan love. Teori ini malah ditolak dan diprotes mentah-mentah oleh Donnie hingga membuatnya mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan gurunya tersebut. Karena kejadian ini, Donnie akhirnya diskors dari kegiatan ekstrakurikuler sekolahnya, dan ibunya Donnie, Rose Darko, meminta maaf kepada Nyonya Kitty Farmer. Tapi Nyonya Farmer tidak begitu saja bisa memaafkan. Tanggal 10 Oktober atau tepatnya 20 hari sebelum kiamat, Donnie Darko bertanya kepada guru sainsnya yang bernama Dr. Kenneth Monitoff, apakah dia percaya pada time travel. Monitoff kemudian menjelaskan secara umum teori tentang wormhole atau lubang cacing yang ditulis oleh Steve Hawking, di mana wormhole di luar angkasa itu dikendalikan oleh manusia dan bisa digunakan untuk melakukan time travel.
travel. Jadi Monitov dan Donnie Darko sepakat tentang teori untuk melakukan time travel. Mereka harus punya pesawat berbahan metal yang bisa melaju dengan kecepatan cahaya dan mereka harus punya portal. Dan itulah teorinya. Monitov kemudian memberikan Donnie Darko sebuah buku yang berjudul The Philosophy of Time Travel yang ditulis oleh Roberta Sparrow. Ya, si nyonya tua yang sering bolak-balik mengecek kotak suratnya. Ternyata dia adalah mantan guru sains di sekolah Donnie Darko ini. Donnie kemudian mendiskusikan mengenai buku ini kepada keluarganya dan juga menjelaskan mengenai buku ini kepada psikiaternya, Dr. Thurman. Donnie menjelaskan mengenai keterkaitan yang dia rasa bukan kebetulan semata antara pertanyaan yang dilontarkan oleh Frank, teman imajinasinya, dan kemudian mendapatkan buku tersebut. Donnie juga mengungkap kalimat yang dibisikkan oleh Nyonya Sparrow ketika dia dan ayahnya hampir saja menabraknya. Nyonya Sparrow ternyata membisikkan Donnie kalimat, "Setiap makhluk di bumi mati sendirian." Lalu ketika dirinya, ayahnya, dan temannya nobar sebuah pertandingan football, Donnie tiba-tiba melihat sebuah gelembung muncul dari dada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dimulai dari ayahnya, lalu adiknya. Rupanya gelembung liquid tersebut menuntun kemana orang itu akan bergerak. Dan kemudian gelembung itu juga muncul dari dada Donnie sendiri. Dan gelembung itu dengan jelas membentuk sebuah jari yang memanggilnya dan menyuruhnya untuk ikut. Dan dia pun menurutinya menuju lemari orang tuanya, di mana dia akhirnya menemukan dan mengambil sebuah pistol. 18 Oktober atau 12 hari sebelum kiamat, Donnie dan Gretchen terlihat jalan bareng di sebuah hutan. Hah? Hutan? Bukannya di mall. Oke, ini bukan gaya pacaran anak milenial ya, apalagi ini era tahun 80-an. Mereka ngobrol tentang bagaimana jadinya jika manusia bisa kembali ke masa lalu dan memperbaiki semua hal yang pengen mereka ubah. Donnie malah menyela obrolan mereka dan berusaha mencium Gretchen. Sayangnya Gretchen menolak. Aduh, kirain Gretchen nolak karena dia punya akhlakul karimah yang baik, menunggu waktu yang tepat. Asik. Ternyata ada orang boy, malulah dia. Sementara itu, orang tua Donnie mendatangi Dr. Thurman untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi kepada anak mereka itu. Dr. Thurman menjelaskan bahwa Donnie mengalami daylight hallucination atau halusinasi di siang hari dan memiliki imaginary friend-nya sendiri yang bernama Frank. Kejadian ini memang lumrah terjadi, terutama kepada penderita skizofrenia paranoia. Di tempat lain, Donnie kembali berhalusinasi bertemu dengan Frank dan dia menghantam cermin yang menjadi media kemunculan Frank dengan menggunakan pisau tepat di arah mata sebelah kiri dari perspektif audiens. Artinya itu mata sebelah kanannya ya. Lalu Nyonya Kitty Farmer menggelar sebuah event yang mendatangkan Jim Cunningham sebagai motivator pembicara. Di kesempatan itu Cunningham bercerita mengenai sebuah kisah pendek tentang seseorang yang dia beri nama Frank yang membuat raut wajah Donnie seketika berubah. Di sesi Q&A, Donnie kemudian menghinanya sebagai seorang antikristus. Donnie akhirnya diusir keluar dari ruangan, tapi dia tetap mendapatkan tepukan tangan dari teman-temannya. Di lahan kosong tempat tongkrongannya, Donnie menunjukkan buku The Philosophy of Time Travel kepada Gretchen. Dia memberitahu Gretchen bahwa buku itu menceritakan apa yang selama ini dia alami. Donnie kemudian bertemu lagi dengan guru sainsnya, Dr. Monitov, dan mendiskusikan mengenai time travel lagi. Donnie juga percaya bahwa ada yang bisa melihat takdirnya, yang mana ini menjadi referensi dari gelembung yang sempat dia lihat sebelumnya. Gelembung yang seperti berbahan liquid atau air tersebut, dia ibaratkan sebagai sebuah saluran yang menjadi takdir Tuhan yang menuntunnya. Donnie kemudian menemukan sebuah dompet dan alamat tempat tinggal Cunningham. Singkat cerita, ketika Donnie mengajak Gretchen untuk menonton sebuah film horor yang kayaknya banyak juga yang minta film ini untuk dibahas, Evil Dead. Ketika Gretchen tertidur di ruangan bioskop, Donnie kembali melihat penampakan Frank. Donnie menyuruh Frank untuk membuka atau melepas topeng kelinci menyeramkannya, dan akhirnya terungkaplah wajah Frank yang sebenarnya. Tapi mata sebelah kanannya rusak. Masih ingat sama scene Donnie menghantam cermin dengan pisau kan? Tapi tenang, kalian akan tahu lebih jelas kenapa matanya rusak. Frank kemudian membuka sebuah portal yang memperlihatkan rumah Cunningham di layar bioskop, dan Frank memerintahkan Donnie untuk membakar rumah tersebut. Donnie pun mengikutinya keluar dari bioskop menuju rumah Jim Cunningham dan membakarnya. Sementara Jim Cunningham sendiri sedang menjadi MC di event theatrical dan dance di sekolah Donnie. Setelah selesai melaksanakan tugasnya membakar rumah Jim Cunningham, Donnie kembali ke bioskop dan
dan Gretchen pun terbangun. Dan keesokan harinya lewat siaran berita di TV, petugas pemadam kebakaran menemukan tumpukan pornografi anak di rumah Jim Cunningham yang terbakar. Cunningham pun akhirnya ditangkap atas tuduhan pelaku tindak penyebaran pornografi anak. 24 Oktober atau 6 hari sebelum kiamat, Nyonya Karen, gurunya Donnie yang cantik itu, akhirnya kena teguran sama kepala sekolah yang membuatnya kesal bukan main. Melampiaskan kekesalannya itu, dia teriak sekencang-kencangnya di hadapan salah satu muridnya yang juga teman Donnie, Cherita Chen, yang entah kenapa selalu di-highlight dalam film ini. Lalu kepala sekolah mengumumkan bahwa tim dance mereka diundang di sebuah acara talent search di California yang membuat Nyonya Kitty yang juga pelatih senam sekolah itu senangnya bukan main. Tapi tidak lama setelahnya, Nyonya Kitty mendapati kabar Jim Cunningham ditahan. Nyonya Kitty Farmer kemudian mendatangi Rose, ibunya Donnie, dan meminta Rose untuk mendampingi rombongan tim dance sekolah mereka, Sparkle Motion, yang di dalamnya juga ada putri bungsunya. Nyonya Rose Darko diminta untuk mendampingi mereka menuju California untuk menghadiri acara talent search yang mengundang mereka. Nyonya Kitty Farmer sendiri lebih memilih untuk menghadiri sidang pembelaan Jim Cunningham sebagai saksi. Agak malu-malu ya, karena selama ini Nyonya Kitty Farmer berseteru dengan Rose Darko yang diakibatkan ulah Donnie Darko. Rose Darko dan putrinya Samantha Darko akhirnya berangkat ke Los Angeles. Sementara Eddie Darko pergi untuk urusan bisnis. Di sekolah, Karen, guru bahasa Inggris Donnie, mengepak semua barang-barangnya dan cabut dari sekolah. Donnie bertanya tentang tulisan yang ada di papan tulis yang bertuliskan cellar door. Tapi Karen tidak memberikan jawaban yang memuaskan hingga akhirnya dia pergi. Donnie kemudian menghampiri Cherita Chen dan berjanji suatu hari nanti semua akan lebih baik untuk Cherita. Cherita yang kebingungan malah jadi ketakutan dan pergi meninggalkan Donnie dan menjatuhkan barang bawaannya yang salah satunya adalah buku yang di sampulnya tertulis nama Donnie Darko. Cherita ini memang selalu menjadi bahan bulian teman-temannya, tapi Donnie selalu membelanya meskipun tidak memberikan harapan yang lebih selain membelanya. Just leave her alone. Di sesi terapi, Dr. Thurman sekali lagi menghipnotis Donnie, dan kali ini Donnie Darko mengakui perbuatannya merusak pipa saluran air sekolah dan juga membakar rumah Jim Cunningham. Donnie juga memberitahu Dr. Thurman bahwa dia bisa time travel dan juga memberitahu kiamat semakin dekat. Donnie kemudian melihat Frank yang menunjukkan bahwa langit akan segera terbuka. Dan sesi hipnoterapi pun usai. 30 Oktober malam, tepat 6 jam sebelum kiamat, Donnie dan kakaknya Elizabeth mengadakan sebuah pesta kostum Halloween untuk merayakan penerimaan Elizabeth di Harvard University. Mumpung lagi gak ada orang tua kan, di pesta itu Gretchen datang tiba-tiba dengan kesal dan mengungkap kalau ibunya menghilang. Mereka pun akhirnya bersetubuh untuk pertama kalinya. Donnie kembali melihat gelembung dari dadanya dan menuntunnya ke kulkas di mana dia menemukan pesan Frank datang ke sini untuk mengambil bir. Dia kemudian melihat gelembung lainnya yang mengarah ke wajahnya dan ini cocok untuk jadi meme. Gelombang tersebut memperlihatkan pemandangan ke arah langit dan suara yang menyebut cellar door. Donnie kemudian mengajak Gretchen dan kedua temannya untuk menemui Nyonya Sparrow. Dengan bersepeda mereka akhirnya sampai dan Donnie serta Gretchen masuk ke rumah Nyonya Sparrow melalui pintu belakang yang kemudian dia sebut dengan cellar door. Oh, pintu gudang. Halah, goblok. Di sana mereka berdua malah ditangkap oleh dua bocah pengganggu sekolah mereka yang sebelumnya yang bernama Seth dan Ricky, yang ternyata terungkap kalau mereka berdua mencoba merampok rumah Nyonya Sparrow. Mereka pun gelut di jalan di depan rumah tersebut. Gretchen kemudian dilemparkan dan tergeletak di jalan raya. Sementara Ricky dan Seth melarikan diri ketika sebuah mobil melaju kencang yang lagi-lagi hampir menabrak Nyonya Sparrow yang kali ini terlihat akhirnya membaca sebuah surat. Tapi naasnya, mobil tersebut malah melindas tubuh Gretchen dan membunuhnya. Pengemudi mobil tersebut ternyata adalah pacar Elizabeth yang bernama Frank Anderson yang mengenakan kostum kelinci yang sama persis dengan kostum kelinci teman imajinasi Donnie selama ini. Donnie menembak matanya dengan pistol yang dia ambil dari lemari ayahnya sebelumnya dan berjalan pulang membawa tubuh Gretchen. Inilah alasan kenapa kita bisa melihat wujud teman imajinasi Donnie, Frank, yang matanya rusak sebelah. Donnie kemudian kembali ke rumahnya, mengambil kunci mobil dan melihat sebuah pusaran tepat di atas rumahnya.
Dengan mobil tersebut dia membawa mayat Gretchen pergi ke pegunungan terdekat yang menghadap ke kota. Sama seperti di awal film. Di sana dia menyaksikan pesawat yang ditumpangi oleh Rose dan rombongan dance Sparkle Motion dari sekolah Donnie yang akhirnya pulang dari Los Angeles dan tiba-tiba terperangkap dalam sebuah pusaran air yang akhirnya mematahkan salah satu mesin pesawat tersebut. Kemudian peristiwa 28 hari sebelumnya terulang. Donnie terbangun dari kamarnya tepat tanggal 2 Oktober. Dia hanya tertawa dan mesin pesawat tiba-tiba jatuh ke kamarnya dan menghancurkan rumahnya. Kemudian semua karakter yang berhubungan dengan kisah Donnie sebelumnya terbangun dari mimpi. Deja vu. Kini semua pemandangan di awal film terulang, namun dengan situasi yang berbeda, di mana kali ini Donnie Darko tewas tertimpa mesin pesawat. Di sini yang kita lihat bersepeda seperti di awal film justru Gretchen Rose yang ternyata dalam timeline ini belum pernah kenal dan belum pernah bertemu dengan Donnie Darko. Gretchen dan Rose, ibunya Donnie Darko, saling melambaikan tangan seolah mereka sudah saling kenal tapi tidak bisa mengingat dengan jelas kapan mereka bertemu karena mereka sedang deja vu. Tamat. Jadi apakah kalian mau tahu kejelasan apa arti dari ending Donnie Darko ini? Yakin? Paramex siap? Oke, ini dia bagian yang paling seru dari konten ini, ending explanation. Film ini merupakan film yang spesial buat saya secara pribadi karena banyak hal baru dan menarik yang bisa kita temukan di eranya. Film ini bisa kita ibaratkan sebagai sebuah puzzle yang disebar dengan rapi oleh Richard Kelly, sang sutradara. Ada banyak pecahan-pecahan puzzle yang berceceran di sepanjang film dan saling berkaitan satu sama lain. Dan kalau kalian sadari, ending film ini memperjelas kalau di sini kita punya dua universe, bukan sekedar timeline, tapi dua universe. Ada Prime Universe dan ada Alternate Universe yang akan kita sebut dengan nama Tangent Universe, yaitu universe yang mempengaruhi kejadian di Prime Universe. Dan Prime Universe itu baru terlihat di ending film. Yang kita lihat di sepanjang film ini adalah Tangent Universe. Tangent Universe ini adalah dunia yang rentan dan tidak stabil yang akan hancur dengan sendirinya, di mana dalam film ini waktu yang dimiliki oleh Tangent Universe adalah 28 hari, 6 jam, 42 menit, dan 12 detik. Setelah itu, Tangent Universe akan lenyap. Di ending, kita mendapatkan jawaban dari semua kejadian yang kita lihat. Nyonya Sparrow, yang mereka sebut dengan julukan Grandma Death, akhirnya menemukan sebuah surat yang dia baca di tengah jalan. Siapa yang mengirimkan surat tersebut? Donnie Darko sendiri. Dan Donnie mendapatkan ide untuk mengirimkan surat untuk Nyonya Sparrow dari kedua teman dekatnya ketika Donnie sedang latihan menembak. Lalu, mata Frank yang terlihat rusak rupanya diakibatkan oleh Donnie Darko sendiri yang menembaknya di ending film ini. Karena ini berkaitan dengan dua universe, Frank mengatur semua kejadian di Tangent Universe untuk menuntun Donnie Darko melakukan semua instruksinya. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan dunia dari kiamat. Jadi ketika dunia ini kiamat, maka terciptalah wormhole yang dalam film ini sebuah hole atau lubang liquid yang menciptakan parallel universe. Bagaimana Donnie Darko bisa tahu kalau dunia akan kiamat? Nah, ini adalah jawaban yang paling tidak kita sangka dan sebenarnya menjadi plot twist tersembunyi dalam film. Banyak di antara penonton yang sedang tidak sadar kalau barusan mereka sedang menyaksikan film superhero. Jadi Donnie Darko punya kekuatan superhero. Petunjuknya sangat jelas terlihat ketika Donnie Darko latihan menembak dan selalu tepat sasaran. Tapi pikiran penonton ke-distract dengan omongan seksual nggak penting kedua temannya tentang Smurf. Terakhir sangat jelas dia bisa tepat sasaran menembak bijinya Frank, biji matanya. Kalau menurut kalian itu kekuatan biasa, oke, kita lihat petunjuk lainnya di mana Donnie bisa membocorkan pipa saluran air sekolahnya dengan kapak. Dan yang paling nggak masuk akal adalah kapak tersebut tertancap di patung maskot sekolah yang berbahan perunggu. Hanya manusia superlah yang bisa melakukan itu. Lalu kekuatan Donnie lainnya adalah Donnie mampu melihat takdir seseorang melalui gelembung liquid yang muncul dari dada masing-masing orang. Donnie juga punya kekuatan api yang mampu membakar rumah Jim Cunningham. Menurut kalian apakah Donnie membawa korek api ke rumah tersebut? Enggak kan? Dan yang jauh lebih spektakuler adalah kekuatan telekinesis. Ketika dia bisa memanipulasi
memanipulasi pesawat di akhir film Donnie Darko ini yang membuat pesawat tersebut masuk ke dalam pusaran dan membuat salah satu mesin pesawat tersebut terlempar. Dan bahkan ada petunjuk yang sebenarnya masih samar-samar ketika Donnie menatap pusaran di atas rumah. Ini hanya suspek saja ya. Kemungkinan Donnie lah yang menciptakan pusaran yang bisa membuat kiamat itu berkat kekuatan telekinesisnya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, film ini terdiri dari banyak pecahan puzzle, dan yang paling utama dan penting dari pecahan puzzle itu adalah buku The Philosophy of Time Travel, buku fiksi yang ditulis oleh Nyonya Roberta Sparrow. Nah, film ini sebenarnya punya director cut yang durasinya lebih panjang 19 menit dari durasi theatrical cut ini. Di film tersebut memuat lebih banyak petunjuk penting tentang buku Nyonya Sparrow ini, termasuk mengenai time travel dan parallel universe tadi. Tapi karena terlalu detail, director cut ini malah dianggap nggak seasik nonton film theatrical cut-nya. Dalam film ini juga kita bisa mengkategorikan beberapa karakter yang terlibat. Kesemuanya memiliki peran yang sangat penting bagi Donnie Darko sendiri, dan kita akan membaginya dalam dua kategori, yaitu yang pertama, kategori yang dimanipulasi dekat dan punya intensitas obrolan dan komunikasi yang banyak dengan Donnie Darko, yaitu para gurunya, keluarganya, dan juga dua temannya. Bahkan Cherita Chen juga punya peran penting dan selalu di-highlight dalam film ini. Di Prime Universe, mereka semuanya terbangun seolah mengalami deja vu. Tapi ada satu kategori lainnya, yaitu temannya yang sengaja dimanipulasi untuk mati, yaitu Gretchen Rose dan Frank Anderson. Kenapa Frank dan Gretchen harus mati? Bisa jadi karena mereka berdua dianggap bisa menjadi penerus Donnie Darko untuk melakukan hal yang sama, yaitu time travel yang bisa men-trigger kiamat dunia. Sejauh yang bisa kita pahami, peristiwa ini akan selalu looping, di mana Tangent Universe ini adalah universe yang sementara dan tidak stabil. Tangent Universe berulang kali bisa tercipta ketika siklus 28 hari tercapai dan terulang lagi, dan yang mengaturnya adalah Donnie Darko sendiri dengan kekuatan dan wawasan yang dimilikinya tentang time travel, di mana sebelumnya dia telah mempelajarinya dari guru sainsnya sendiri, Dr. Monitov. Nah, itu dia hipotesa pribadi saya. Sementara ada hipotesa lain yang bisa diambil dari buku The Philosophy of Time Travel sendiri, yang bisa diambil dari Donnie Darko Director Cut. Sebenarnya saya berniat untuk membuat video ini tersendiri, tapi nggak apa-apa lah, sikat aja langsung dalam satu konten, terserah kalian menonton atau enggak. Dari mana Donnie Darko mendapatkan semua kekuatannya? Semua dijelaskan dalam buku The Philosophy of Time Travel, di mana Donnie Darko terpilih sebagai The Living Receiver atau penerima kehidupan, di mana dia diberkati kekuatan dari 4 dimensi, yaitu peningkatan super strength, mind control, telekinesis, dan kekuatan memanipulasi air dan api. Tapi kekuatan ini punya efek samping. Sebagai The Living Receiver, dia bakalan selalu memiliki halusinasi dan mimpi buruk. Menurut buku tersebut, juga ternyata menjelaskan mengenai karakter-karakter yang ada dalam film, di mana ternyata memang terbagi dua, yaitu The Manipulating Living dan The Manipulating Dead. Sebenarnya hampir sama dengan hipotesa awal kita, di mana The Manipulate Living itu diatur secara tidak sadar untuk menuntun Donnie Darko menyelesaikan misinya. Sementara The Manipulating Dead juga sama, memiliki spesialisasi sendiri. Frank yang telah dibunuh arwahnya ternyata bisa travel back ke masa lalu untuk menuntun Donnie. Begitu juga dengan Gretchen yang telah diatur untuk dekat dengan Donnie dan telah diatur sebagai penyebab Donnie membunuh Frank. Ada satu lagi benda yang menjadi kunci dalam film ini, yaitu mesin pesawat yang jatuh ke kamar Donnie. Dalam buku The Philosophy of Time Travel, mesin pesawat ini dianggap sebagai artefak. Entah ini penting atau tidak, mesin pesawat inilah yang menjadi kunci terjadinya looping dan menciptakan Tangent Universe. Ingat, Tangent Universe ini adalah universe yang tidak stabil, yang usianya hanya sekitar 28 hari dan akan terus tercipta. Pada dasarnya, Tangent Universe ini adalah universe kopian, yang mana semua di dalamnya adalah kopian dari primary universe. Artinya, universe ini tercipta karena ada sebuah glitch atau kerusakan dimensi yang berasal dari mesin pesawat tersebut. Kalau kalian perhatikan secara detail, sebenarnya ada 3 mesin pesawat dalam film ini. Mesin pesawat pertama terlihat di awal film. Mesin pesawat kedua adalah yang jatuh di akhir film. Kedua mesin pesawat ini ada di universe yang sama, yaitu di Tangent Universe. Namun, sebagai The Living Receiver, Donnie punya misi untuk menghapus artefak tersebut, yang mana dalam teori universe tidak boleh ada 2 benda identik yang sama dalam satu universe. Gampangnya, kalau ibarat manusia, aturannya itu tidak boleh ada 2 manusia yang sama
dalam satu timeline di satu universe. Tapi karena tangent universe ini sifatnya tidak stabil, maka kedua benda tersebut bisa eksis dan terus mengalami looping dan menciptakan ketidakstabilan di universe itu sendiri. Dan itu bisa menyebabkan kerusakan dimensi yang mengakibatkan kiamat datang. Apalagi memang tidak dijelaskan juga dalam film tersebut mesin pesawat yang jatuh itu diapakan. Paradoks, tangent universe ini tercipta akibat kerusakan duplikasi pesawat berbahan metal, yang mana ketika tangent universe tercipta, pesawat ini juga tercipta. Namun karena ketidaksempurnaan kopiannya, mesin pesawatnya malah terjatuh di tangent universe di awal film yang terlihat yang berasal dari 28 hari ke depan. Maka untuk menyelamatkan dunia dari kiamat, Donnie Darko bertugas untuk mengirimkan dan menghapus artefak tersebut ke universe lain, yaitu di primary universe. Kenapa harus di prime universe? Karena universe utama ini sifatnya lebih stabil, di mana di sini anomali dua benda yang sama tidak berlaku dan universe tersebut akan tetap stabil. Mesin pesawat ketiga adalah mesin pesawat yang tidak pernah terjatuh dan memang ada di prime universe. Mesin pesawat ketiga ini tetap dianggap eksis karena mesinnya memang tidak pernah terjatuh. Jadi mesin yang terjatuh itu adalah mesin yang terduplikasi akibat terciptanya tangent universe. Ada satu detail menarik lainnya yang sebenarnya tidak terlalu berpengaruh juga untuk memahami alur cerita Donnie Darko ini. Masih ingat dengan pria berbaju merah yang memergoki Donnie dan Gretchen hampir berciuman di hutan? Di pesta kostum Halloween di rumah Donnie, pria ini juga terlihat sekilas dan mungkin banyak yang luput dari kehadirannya. Ternyata pria ini adalah salah satu petugas dari FAA, federasi yang mengawasi mengenai aircraft dan pesawat di Amerika, yang ditugaskan untuk selalu mengawasi gerak-gerik keluarga Donnie Darko. Karena mereka masih tidak tahu dari mana datangnya mesin pesawat yang jatuh di kamar Donnie Darko. Di akhir film, ketika mesin pesawat dievakuasi dan menewaskan Donnie Darko, pria ini kembali terlihat. Jadi menurut analisa saya pribadi sih begitu. Entah bagaimana menurut kalian. Apalagi ending film ini memang menciptakan multi interpretasi. Jadi sah-sah saja jika kalian punya pemikiran yang lain. Jadi gimana? Pusing? Di kolom komentar ya, Universe. Yang jelas kalau kalian suka dengan genre film seperti ini, masukin film ini ke list tonton kalian. Untuk merasakan cinema experience yang sesungguhnya, sekali lagi tonton filmnya. Karena bacotan saya ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan menonton filmnya langsung. Oke, it's time to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.